Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, res judicata, berarti a. Keputusan yang bisa digugat ulang. B. Keputusan yang belum dijalankan. C. Keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. D. Keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana, orang yang melakukan tindakan kriminal disebut a. Saksi. B. Korban. C. Tersangka. D. Terdakwa. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu terdakwa. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penuntutan di Indonesia? A. Pengacara. B. Jaksa penuntut umum. C. Kepolisian. D. Hakim. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu jaksa penuntut umum. Asas yang mengandung prinsip bahwa setiap orang harus dihukum atas dasar perbuatannya sendiri adalah a. Asas keadilan. B. Asas pertanggungjawaban. C. Asas kesetaraan. D. Asas non bis in idem. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas kesetaraan. Unsur apa yang tidak harus ada dalam gugatan perdata? A. Surat perintah penahanan. B. Identitas tergugat. C. Alasan-alasan penggugat. D. Bukti-bukti yang akan diajukan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu surat perintah penahanan. Dalam tahap penuntutan, berapa jangka waktu maksimal yang diperkenankan untuk menyelesaikan berkas perkara? A. 30 hari. B. 40 hari. C. 7 hari. D. 14 hari. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 40 hari. Apa yang dimaksud dengan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi? A. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. B. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah hak terdakwa untuk melaporkan transaksi keuangannya kepada pengadilan. C. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah tindakan pemberian uang kepada jaksa penuntut umum. D. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah tindakan terdakwa untuk menyembunyikan aset mereka. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Hukum pidana di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Berikut adalah rangkaian kronologis sejarah hukum pidana yang tepat, yaitu A. Zaman VOC, zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan. B. Zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman VOC, zaman kemerdekaan. C. Zaman VOC, zaman pendudukan Jepang, zaman Hindia Belanda, zaman kemerdekaan. D. Zaman Hindia Belanda, zaman VOC, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu zaman VOC, zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan. Prinsip asas universal dalam hukum pidana berarti bahwa a. Negara hanya dapat mengadili warga negaranya atas tindak pidana di dalam wilayahnya. B. Hukum pidana berlaku sama di semua negara tanpa tergantung pada yurisdiksi nasional. C. Hukum pidana hanya berlaku di negara asal pelaku tindak pidana. D. Kejahatan tertentu harus diadili oleh pengadilan internasional. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kejahatan tertentu harus diadili oleh pengadilan internasional. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengumpulkan bukti terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat internasional? A. Kurangnya kerjasama antar lembaga penegak hukum. B. Kesulitan dalam menemukan saksi yang mau bersaksi. C. Kurangnya akses terhadap data keuangan perusahaan. D. Perbedaan yurisdiksi antar negara. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu perbedaan yurisdiksi antar negara. Apa tujuan utama dari lembaga intelijen dalam suatu negara? A. Mengumpulkan informasi rahasia untuk kepentingan negara. B. Mengintervensi dalam urusan internal pemerintahan. C. Menjaga keamanan fisik perbatasan negara. D. Melakukan spionase terhadap negara-negara tetangga. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu mengumpulkan informasi rahasia untuk kepentingan negara. Teori hukum pidana mana yang menekankan pada pemulihan hak korban? A. Teori restoratif justice. B. Teori retribusi. C. Teori deterrence. D. Teori utilitarianisme. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu teori restoratif justice.
Bagaimanakah cara pembatalan perjanjian yang batal demi hukum? A. Otomatis batal tanpa putusan pengadilan. B. Melalui mediasi. C. Melalui persetujuan kedua belah pihak. D. Melalui putusan pengadilan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu otomatis batal tanpa putusan pengadilan. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dalam tahap penyidikan? A. Hakim yang memutuskan hukuman dalam persidangan. B. Advokat yang membela terdakwa dalam pengadilan. C. Penuntut umum yang memproses tuntutan dalam pengadilan. D. Penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pidana. CST Kansil menyebutkan, beberapa rumusan definisi hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum. Selanjutnya atas dasar definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan, bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu, kecuali A. Peraturan itu bersifat memaksa. B. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tidak tegas. C. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. D. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tidak tegas. Siapakah yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan? A. Ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim. B. Advokat yang membela. C. Penyidik yang berwenang. D. Penuntut umum yang menyuruh penyidik. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu penyidik yang berwenang. Upaya hukum yang dilakukan untuk mengajukan permohonan agar putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diperiksa kembali disebut A. Kasasi. B. Banding. C. Peninjauan kembali. D. Gugatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kasasi. Dalam menegakkan hukum acara perdata di Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut yaitu A. Asas subjektivitas. B. Asas hakim harus bersikap aktif. C. Asas hakim boleh menolak perkara. D. Asas persidangan yang tertutup. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu asas hakim harus bersikap aktif. Junto adalah istilah yang memiliki arti A. Hubungan baik antara dua pihak. B. Putus hubungan. C. Berhubungan atau berkaitan dengan. D. Penghubung pihak-pihak yang berperkara. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu berhubungan atau berkaitan dengan. Prinsip pelepasan hak recover working berarti bahwa A. Pihak yang berhak telah kehilangan haknya akibat kelalaian. B. Pihak yang berhak dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga. C. Pihak yang berhak telah memberikan hak kepada pihak lain. D. Pihak yang berhak tidak dapat menuntut haknya. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu pihak yang berhak tidak dapat menuntut haknya. Asas yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh melebihi apa yang seharusnya diberikan adalah A. Asas proporsionalitas. B. Asas keadilan. C. Asas kesetaraan. D. Asas kemanfaatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu asas proporsionalitas. Teori kriminologi yang menganggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan antara tujuan dan kemampuan untuk mencapai tujuan itu adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori kesempatan. Apa yang diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. A. Perlunya aksi kolektif untuk memastikan hak-hak asasi manusia. B. Keharusan melibatkan organisasi militer dalam penegakan hak asasi manusia. C. Kewajiban negara untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain. D. Kedaulatan mutlak negara dalam melindungi hak-hak asasinya. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu kedaulatan mutlak negara dalam melindungi hak-hak asasinya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, bagaimana sistem pembuktian menurut KUHP mempengaruhi kesempatan terdakwa untuk membela diri? A. Tidak mempengaruhi pembelaan terdakwa. B. Mengharuskan terdakwa untuk selalu hadir di pengadilan. C. Memperkuat hak pembelaan terdakwa. D. Membatasi hak pembelaan dengan menekankan pada bukti-bukti tertulis. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu memperkuat hak pembelaan terdakwa.
Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan Perdata atau KUHD adalah ketentuan tentang A. Penanaman modal asing, B. Kontrak, C. Asuransi, D. Perseroan terbatas. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penanaman modal asing. Teori pidana yang berfokus pada kombinasi antara rehabilitasi dan pembalasan adalah A. Teori gabungan, B. Teori kontemporer, C. Teori absolut, D. Teori relatif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu teori gabungan. Teori apa yang menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan meskipun akan merugikan banyak orang? A. Ius Churyanovic, B. Lex serta, C. Utilitarianisme, D. Positivisme hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu positivisme hukum. Siapakah yang berwenang untuk memeriksa kesehatan fisik tersangka sebelum penahanan? A. Jaksa penuntut umum, B. Penasihat hukum, C. Penyidik, D. Dokter yang ditunjuk oleh penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dokter yang ditunjuk oleh penyidik. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tindakan pidana harus diatur dengan jelas dan tegas adalah A. Asas keadilan, B. Asas presumpsi tak bersalah, C. Asas kemanfaatan, D. Asas legalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas legalitas. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat atau bentuk hukuman dikenal dengan istilah A. Abolisi, B. Rehabilitasi, C. Grasi, D. Amnesti. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu grasi. Dalam asas hukum pidana, prinsip nulla poena sine lege berarti A. Tidak ada pidana tanpa undang-undang, B. Tidak ada pidana tanpa bukti, C. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, D. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang. Apa yang dimaksud dengan pengabaian penuntutan dalam konteks tindak pidana korupsi, dan apa alasan yang mungkin menyebabkan pengabaian penuntutan? A. Pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka. B. Pengabaian penuntutan hanya terjadi jika terdakwa meninggal. C. Pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk menunda persidangan. D. Pengabaian penuntutan adalah tindakan pengadilan untuk menghentikan proses hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengabaian penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka. Sifat keputusan tata usaha negara adalah A. Hanya berlaku untuk pihak tertentu, B. Hanya berlaku pada tingkat lokal, C. Final dan tidak dapat diganggu-gugat, D. Dapat diubah oleh individu. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu final dan tidak dapat diganggu-gugat. Dolus malus mengacu pada A. Kesengajaan dengan niat baik, B. Kesengajaan dengan pilihan lain, C. Kesengajaan murni, D. Kesengajaan dengan niat jahat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kesengajaan dengan niat jahat. Tujuan dari teori absolut dalam pidana adalah A. Pendidikan, B. Pembalasan, C. Pencegahan, D. Rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pembalasan. Apa yang membedakan dakwaan kumulatif dengan dakwaan campuran? A. Dakwaan campuran membutuhkan persetujuan hakim sebelum diajukan. B. Dakwaan kumulatif melibatkan lebih dari satu terdakwa. C. Dakwaan kumulatif memiliki lebih dari satu tuduhan dengan hukuman yang sama, sementara campuran memiliki hukuman yang berbeda. D. Dakwaan kumulatif hanya bisa diajukan oleh penuntut umum senior. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dakwaan kumulatif memiliki lebih dari satu tuduhan dengan hukuman yang sama, sementara campuran memiliki hukuman yang berbeda. Apakah yang dimaksud dengan jaminan dalam hukum perikatan? A. Keamanan bagi pihak ketiga, B. Keamanan bagi semua pihak yang terlibat, C. Keamanan bagi debitur, D. Keamanan bagi kreditur. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keamanan bagi kreditur. Apa yang dimaksud dengan korban kejahatan? A. Orang yang menderita akibat tindakan kriminal, B. Orang yang membantu pelaku kejahatan, C. Orang yang melakukan tindakan kriminal, D. Orang yang menjadi saksi dalam kasus kriminal. Jawaban yang benar adalah
pilihan A yaitu orang yang menderita akibat tindakan kriminal. Tindak pidana yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial disebut A. Delik dolus, B. Delik culpa, C. Delik formil, D. Delik material. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu delik material. Teori yang menyatakan bahwa tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan pelaku adalah teori A. Penempatan, B. Akibat, C. Positivisme, D. Kausalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu kausalitas. Meskipun Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justru AS dianggap sebagai negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh A. AS menguasai jaringan media internasional, baik cetak maupun elektronik, dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya. B. Masyarakat dunia menyukai AS. C. Masyarakat dunia buta politik. D. AS pintar menyembunyikan kejahatan HAM-nya. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu AS menguasai jaringan media internasional, baik cetak maupun elektronik, dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya. Apa tujuan utama dari hukum pidana? A. Menjaga keamanan nasional. B. Mengatur perkawinan. C. Mencegah tindakan kriminal. D. Memastikan pertumbuhan ekonomi. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu mencegah tindakan kriminal. Grasi dan rehabilitasi yang diberikan Presiden adalah dengan memperhatikan pertimbangan A. Mahkamah Agung, MA, B. DPR, C. Kepolisian, D. Mahkamah Konstitusi, MK. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu Mahkamah Agung, MA. Dalam teori relatif, bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap penentuan sanksi pidana? A. Lingkungan hanya mempengaruhi proses penyidikan. B. Lingkungan hanya mempengaruhi pemberian rehabilitasi. C. Lingkungan tidak mempengaruhi sanksi pidana. D. Lingkungan dapat mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu lingkungan dapat mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Teori yang berpendapat bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari pertimbangan rasional tentang manfaat dan risiko dikenal sebagai A. Teori konflik, B. Teori struktural fungsional, C. Teori akomodasi, D. Teori pilihan rasional. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu teori pilihan rasional. Jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa seseorang menyembunyikan atau memiliki barang bukti, apa yang dapat dilakukan oleh penyidik? A. Langsung menyita barang tersebut. B. Membuat berita acara pemeriksaan. C. Melakukan interogasi. D. Meminta izin penggeledahan dari hakim. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu meminta izin penggeledahan dari hakim. Konsep punishment as communication yang menekankan bahwa hukuman adalah bentuk komunikasi antara negara dan pelaku kejahatan dikembangkan oleh A. George Fletcher, B. Richard Queenie, C. Michel Foucault, D. David Garland. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu David Garland. Siapa yang dimaksud dengan intervenin dalam perkara perdata? A. Penasehat hukum, B. Wasit dalam mediasi, C. Pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan salah satu pihak utama, D. Saksi dari penggugat. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan salah satu pihak utama. Apa syarat utama untuk pemberian penangguhan penahanan kepada tersangka? A. Tersangka memiliki catatan kriminal yang bersih. B. Tersangka memiliki jaminan tidak akan melarikan diri. C. Tersangka menjanjikan kooperasi. D. Tersangka memberikan jaminan tertulis. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu tersangka memiliki jaminan tidak akan melarikan diri. Doktrin hukum yang menyatakan bahwa perikatan timbul dari kehendak bebas pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak disebut A. Teori kausalitas, B. Teori objektivitas, C. Teori kontraktualisme, D. Teori yuridis. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu teori kontraktualisme.